Sang kelinci yang jenius. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor kelinci yang kesepian. Aku sangat bahagia hari ini. Entah kenapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ziarah Official. Di video kali ini, kembali saya akan share bagaimana cara membuat kartun animasi dengan menggunakan Canva. Jadi sebetulnya fitur-fitur Canva itu sudah lengkap sekali dan kita bisa mendesain, bisa membuat sebuah film kartun dengan menggunakan aplikasi Canva. Oke, let's check it out. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu Canva-nya dan maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita cari di sini video karena yang akan kita buat itu adalah kan sebuah video. Kita klik video. Nah, kita sesuaikan videonya tujuannya untuk apa? Untuk media sosial apa seperti TikTok, Instagram atau Facebook. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video kartun film pendek untuk YouTube. Maka saya klik YouTube, video YouTube di sini. Kita klik. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Supaya nanti tidak membingungkan kita ketika mencari file kita yang kita buat, kita bikin dulu judulnya di sini. Misalkan kartun animasi. Nah, setelah itu langkah pertama yang bisa kita lakukan dengan mudah kita bisa klik desain di sini, klik desain. Kita cari, misalkan saya akan membuat sebuah cerita kartun berlatar belakang hewan misalkan dan di hutan. Nah, ini klik ini akan mempermudah. Dan di sini sebetulnya masih banyak opsi-opsi yang lainnya yang bisa kita ambil. Ya. Oke, misalkan saya akan gantikan dengan yang ini. Oke. Nah, setelah itu ini gambar-gambar ini sebetulnya bisa kita gantikan. Nah, kita hapus dulu gambar-gambar yang ada, tapi tidak apa-apa kalau singanya. Di sini kita ambil sebuah judul, misalkan kepintaran sang kelinci. Kita perkecil. Bisa dengan cara seperti ini sebetulnya. Oke, mohon maaf. Oke, kepintaran sang kelinci. Kita posisikan. Oke, ini sudah. Nah, karena ini kan judulnya tentang kelinci, kita tambahkan kelinci, elemen kelinci di sini. Kita search misalkan kelinci. Kita cari salah satu kelinci yang kita mau pilih, misalkan kita dan sesuaikan juga besar kecilnya harus disesuaikan. Di sini misalkan di sini ada lagi. Kalau ini bukan kartun ya, kita cari di sini misalkan yang lainnya. Oke, ini untuk cover, untuk judul sudah selesai. Dan bisa kita cek dulu. Nah, nanti cover kita di video itu akan muncul seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan mulai membuat cerita. Kita klik tambah di sini. Nah, setelah itu kita klik elemen lagi. Di elemen, kalau yang tadi itu ketika kita membuat cover itu sifatnya praktis, langsung jadi. Nah, di sini kita akan mendesain dari nol sebuah pemandangan hutan misalkan. Berarti kita cari hutan. Nah, bisa klik background hutan di sini. Kita
bisa lihat semuanya. Jadi background hutan itu ada yang perbagian seperti ini pohonnya, ini misalkan kita tambahkan rumput, ada yang langsung sudah jadi seperti ini. Nah, supaya lebih mudah, saya akan cari yang sudah jadi saja. Kita klik di sini. Setelah itu diklik kanan. Klik kanan akan muncul seperti itu dan ganti latar belakang. Nah, otomatis dia akan menjadi salah satu background latar belakang. Jadi background. Nah, ini. Nanti sebetulnya masih kita bisa tambahkan lain-lainnya lagi. Nah, setelah itu kita akan ambil salah satu karakter yang akan diperankan dalam cerita ini. Masih di elemen, karena ini ceritanya tentang kelinci, kita akan klik kelinci lagi ya. Kelinci. Nah, di sini muncul berbagai kelinci. Tapi biasanya dalam sebuah cerita itu, kelincinya itu harus mirip, tapi berbeda-beda gerakan. Nah, caranya supaya kita menemukan salah satu karakter kelinci, tapi memiliki gaya-gaya berbeda, caranya seperti ini. Misalkan saya akan klik yang kelinci ini. Kita klik yang titik 3-nya di sebelah sini ada klik titik 3 ya. Kita klik. Nah, di sini lihat karya Zohwat ini ya. Nah, kita cari lagi kelinci di sini. Oke, nah lihat kelincinya sama, tapi mereka memiliki karakter-karakter yang berbeda. Setelah kita menemukan karakternya, kita masukkan dulu. Misalkan saya akan cari karakter yang lagi lari. Jadi kita klik, kita sesuaikan. Di sini besarnya kita disesuaikan, sebesar ini cukup. Nah, supaya ini terlihat natural, ada gerakannya, layaknya sebuah film, sebuah karya, sebuah cerita, kita akan bikin animasi tapi gerakannya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, caranya kita klik gambarnya. Setelah itu kita klik animasi. Nah, klik animasi. Di sini klik buat animasi. Nah, setelah diklik, kita arahkan kursor ke gambar dan kita tekan gambar mau seperti apa. Misalkan lompat, 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 dan akhirnya ke sini. Ini kita sesuaikan sedikit agak atas. Nah, coba di play lagi. Oke, mantap. Klik selesai. Oke. Nah, karena ini adalah sebuah cerita, jadi kita akan membuat teksnya di awal pembukaan. Kita klik teks di sini. Kita tambahkan sebuah narasi dulu. Oke. Nah, di sini saya sudah ada sebuah teks ya. Di sebuah hutan yang lebat hiduplah seekor kelinci yang kesepian. Tapi kalau teks itu harus kontras dan terlihat. Nah, caranya kita klik di sini, kita Ctrl A, di blok dulu. Kita bisa ubah warna teksnya menjadi putih misalkan, dan kita tambahkan efek. Klik di efek, misalkan bisa seperti itu. Backgroundnya bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan, misalkan boleh menjadi seperti itu atau seperti itu juga bisa. Dan ini nampaknya hurufnya kebesaran, kita buat lebih estetis, dan ininya jadi lebih estetis. Oke, saya kira cukup dikebawahkan sedikit. Nah, oke. Nah, dan supaya nanti ketika dianimasikan hurufnya itu muncul tidak secara langsung, tapi huruf per huruf, itu bisa kita pilih animasi. Nah, di paling bawah ini ada. Nah, kita klik. Oke, selesai. Oke, kita cek dulu hasilnya.
mantap sekali, sudah selesai ya. Baru slides tapi sudah lumayan mantap. Nah, supaya lebih estetis barangkali kita akan tambahkan lagi beberapa elemen, tapi bukan kelinci yang ini. Misalkan kita tambahkan di tempat lain, dari kejauhan ada sebuah kelinci yang lagi bermain lagi di sebelah sini misalkan, tapi gradasinya harus dilihat juga ya, semakin jauh berarti semakin kecil. Bisa ditambahkan katak juga, tidak masalah. Misalkan di sini atau dimanapun bisa lah ya. Misalkan di sini. Ini hanya penambah saja, elemen penambah, jadi apapun itu. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dialog. Karena kalau dialog itu biasanya kan masih tetap di suatu tempat yang sama. Nah, sekarang kita klik desain yang ini, kita klik yang titik 3-nya, kita duplikat halaman. Nah, setelah diduplikat halaman, karena ini tadi muncul di slide yang kedua, kita hapus saja. Kita hapus. Nah, tadi posisinya dia sudah ada di atas pohon. Maka kita klik yang ini. Nah, kostumnya kita hapus jalurnya. Setelah itu pindahkan dia berada di sini, hapus jalur, solid. Tidak ada animasi berarti ya, animasinya dimatikan. Nah, dia sekarang sudah di posisi di sini ya ceritanya. Nah, sekarang kita akan membuat seolah-olah dia itu ngobrol sendiri. Nah, caranya kita masuk ke elemen, kita masuk bubble chat. Oke. Nah, ini adalah bubble chat yang bisa kita pilih. Banyak sekali desainnya. Misalkan saya akan pilih yang ini. Di sini kita tempatkan di sini. Kalau bubble chat seperti ini biasanya tidak perlu transisi atau animasi, sudah saja langsung ya. Kita masukkan lagi teks, misalkan kita tambahkan huruf di sini. Misalkan dia berkata, "Aku sangat bahagia hari ini. Entah kenapa." Kita perkecil, kita sesuaikan supaya berada di dalam bubble text-nya. Bisa seperti itu atau seperti ini. Ini kayaknya lebih cocok nih. "Aku sangat bahagia hari ini, entah kenapa." Oke. Nah, kita cek lagi dari awal. Luar biasa. Pertama, supaya terlihat ada transisi dari slide 1 ke slide 2, kita klik di sini. Nah, kita tambahkan transisi yang menarik. Tapi dari slide ini ke slide, dari slide sini yang kedua ke yang ketiga. Oke, ini ada yang posisinya kurang bagus ya. Bisa kita cari posisi atau kita pindahkan ke sini aja. Coba lihat kalau sudah ditambah posisi seperti apa. Oke. Nah, ini masih belum selesai. Kita baru membuat desainnya. Nah, barangkali kalau yang lebih lengkapnya bisa ditambahkan lagi slide-slide yang lainnya. Tapi di sini saya akan singkat saja. Sekarang kita akan isi suara. Jadi bagaimana cara kita bisa mengisi suara di setiap video, di setiap slide-nya nanti dan akan menjadi sebuah video. Nah, caranya untuk mengisi suara, kita klik di unggah di sini.
Kita masuk ke unggah. Ya. Kita masuk ke unggah. Kita klik rekam diri Anda. Maka akan muncul seperti ini. Nah, caranya kalau mau menggunakan video kita supaya muncul orangnya, kita klik ini. Tapi supaya kita, karena ini adalah sebuah animasi, jadi kita hilangkan saja video kita. Ya, jadi kita klik itunya. Dan setelah itu mulai rekam. Kepintaran sang kelinci. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor kelinci yang kesepian. Aku sangat bahagia hari ini. Entah kenapa ya. Oke, klik selesai. Dan setelah itu, klik simpan dan keluar. Nah, maka akan muncul dan video dengan durasi ngomongnya itu akan menyesuaikan panjangnya. Cuma sayangnya nanti akan muncul foto kita, foto pembuat desain di sini. Nah, bagaimana cara supaya kita tidak muncul? Kita klik di sini, kita buat perkecil, kita buat saja perkecil, kita simpan di sebuah desain, misalkan simpan di belakang singa ini, kita klik posisi, mundur, atau ke paling belakang, maka otomatis hilang. Begitupun yang ini, kita klik di sini, kita klik posisi, kita misalkan akan simpan di belakang si rabbit saja di sana. Nah, ini fungsinya, kita ke paling belakang, otomatis hilang. Begitupun yang di sini, kita perkecil dulu, kita mundur ke paling belakang, maka otomatis hilang. Oke, jadi nanti audionya itu akan menyesuaikan dengan gambar yang kita buat. Kalau panjangnya misalkan audionya 6 detik, maka videonya pun otomatis akan memperpanjang sendiri. Nah, apabila sudah selesai, kita akan mendownload hasil dari video kita. Katakanlah ini kita sudah selesai misalkan membuat sebuah cerita dengan karakter-karakter yang lainnya. Nah, kita klik bagikan di sini. Klik bagikan. Kita klik unduh. Nah, ini udah benar video MP4. Ini kualitasnya kalau 1080 itu HD ya, high definition, ini sangat bagus sekali. Tapi kalau mau HD tidak apa-apa, tapi saya biasanya memilih 720p. Ini sudah bagus untuk YouTube dan semua halaman, dan setelah itu diunduh. Nah, kalau sudah masuk ke tahap unduh, maka itu sudah selesai ya. Seperti itu. Jadi ini sangat mudah sekali, tinggal kita lebih kreatif saja supaya desain kita, supaya video kita itu lebih menarik. Tapi kurang lebih semuanya itu ada di animasi, ada di posisi, dan semua tinggal kita modifikasi saja, dan apapun yang kita butuhkan itu ada di elemen ya. Misalkan kalau kita mau menambahkan gambar lain atau audio lain, itu mudah sekali. Dan di video yang akan datang saya akan kasih tahu bagaimana supaya misalkan mulutnya itu ada gerak-gerakannya. Oke. Tapi kalau di sini takutnya terlalu panjang. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.